Halo teman-teman, siapa di antara kamu yang tidak mengenal nama Sir Isaac Newton? Ya, ia adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang terkenal dengan hukum gravitasinya. Isaac Newton merupakan bintang fisika, matematika, dan astronomi. Ia lahir di Woolsthorpe, Lincolnshire, Inggris, pada tanggal 4 Januari tahun 1643. Isaac Newton juga merupakan penemu teori gravitasi dan hukum Newton. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang ilmuwan Sir Isaac Newton, yang kejatuhan buah apel? Nah, pada suatu ketika, Newton sedang asyik duduk di bawah pohon apel. Tanpa sengaja, sebuah apel jatuh mengenai kepalanya. Dari peristiwa sederhana itulah Newton berhasil menemukan adanya gaya gravitasi bumi. Materi yang akan kita bahas dalam video ini bukan gaya gravitasinya, melainkan gerak yang dimiliki apel tersebut. Kira-kira, gerak apa yang dimaksud? Yaps, apel yang jatuh di kepala Newton mengalami gerak jatuh bebas. Mengapa demikian? Simak penjelasannya berikut ini. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Dengan kata lain, sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Gerak jatuh bebas adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Artinya, gaya-gaya lain bisa diabaikan. Syarat utama suatu benda mengalami gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal benda sama dengan nol atau benda bergerak tanpa kecepatan awal. Ternyata, fenomena apel jatuh tidak hanya memberitahu kita tentang teori gravitasi saja, melainkan juga sebagai salah satu contoh dari gerak jatuh bebas. Hal ini karena apel yang semula diam, kemudian lepas sendiri dari tangkainya dan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada apel. Di mana percepatan apel jatuh sama dengan percepatan gravitasi bumi. Berikut merupakan beberapa rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari besaran dalam gerak jatuh bebas. Rumus untuk mencari kecepatan benda saat waktu tertentu adalah hasil perkalian antara percepatan gravitasi dengan waktu di mana kecepatan awal dianggap nol. Dan jika yang diketahui ketinggiannya, maka kecepatan benda saat waktu tertentu juga dapat dicari dengan mengakarkan hasil perkalian dari 2 dikali gravitasi dikali ketinggian. Kemudian, untuk mencari ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan membagi 2 hasil perkalian antara percepatan gravitasi dengan kuadrat waktu. Sekian pembahasan materi gerak jatuh bebas. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam fisikawan. Menguasai alam semesta dengan ilmu fisika.